Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudaraku sebangsa setanah air. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Kali ini kita masih membahas tentang Kang Deddy Mulyadi. Setelah beliau terpilih menjadi gubernur, ya gubernur terpilih, kemudian beliau langsung melakukan gebrakan, mewarisi warisan utang dari Ridwan Kamil. Nah, sementara Kang Deddy tanpa gentar, maju terus, pantang mundur. Kemudian sekarang banyak yang mempertanyakan nih, sebenarnya Kang Deddy yang sangat dermawan, yang kaya raya, itu sumber kekayaannya dari mana? Ini yang kemudian disorot, saudaraku. Kemudian ada yang juga berkomentar nih, Kang Deddy Mulyadi itu akan segera melepas masa lajang tahun ini. Benarkah? Tentu saja ini perlu kita kritisi dan tentu saja mendapatkan apresiasi dari masyarakat kalau memang benar-benar Kang Deddy itu akan melepas masa lajang pada tahun ini. Kita beri apresiasi dan kita doakan mudah-mudahan menjadi keluarga yang samawah, sakinah, mawadah, warohmah. Amin ya robbal alamin. Dan mudah-mudahan bisa langgeng sampai kakek nenek ya. Saudaraku, jadi wajar ya kalau Kang Deddy terus menjadi sorotan, apalagi beliau dari sisi hartanya banyak sekali ya. Beliau orang yang sangat dermawan, suka memberi kepada rakyat ya, suka membantu rakyat miskin. Itu sudah banyak itu videonya. Jadi saudaraku, akhirnya sekarang ini Kang Deddy juga dianggap sebagai orang yang hebat banget, itu siap untuk membangun Jawa Barat, apalagi program-program dia sangat merakyat untuk kepentingan umat, masyarakat luas gitu ya. Walaupun banyak sekali tanggungan dari peninggalan masa pemerintahan dari Ridwan Kamil. Saudaraku yang dirahmati Allah, langsung saja ya saya sampaikan video yang menarik untuk literasi kita, karena waktu juga sangat terbatas. Kalau pagi tidak apa-apa, ada sedikit waktu untuk menyampaikan informasi ringan ini. Mudah-mudahan ada manfaat ya. Jadi saudaraku, sekedar diketahui ya, saya akan sampaikan dulu yang kalian juga sudah tahu bahwa Kang Deddy Mulyadi ini lahir di kampung Sukadaya, ya Sukasari, Subang, Jawa Barat pada 11 April tahun 1971 ya. Silakan dihitung sendiri berapa usia Kang Deddy Mulyadi yang sekarang disebut sebagai Haji Deddy Mulyadi SH. Beliau sudah menunaikan ibadah haji, saudaraku ya. Jadi karir yang sangat dijadikan sorotan masyarakat adalah diawali ketika beliau menjadi Wakil Bupati Purwakarta ya. Jadi di tahun 2003 sampai tahun 2008 beliau adalah Wakil Bupati Purwakarta. Kemudian menjadi Bupati Purwakarta, naik karirnya pada tahun 2008 sampai 2013, yang beliau dilantik pada tanggal 13 Maret tahun 2008. Beliau adalah 9 bersaudara, ya kan? Nah, ayahnya adalah Pak Sahlin Ahmad Suryana, prajurit kader yang pensiun pada usia 28 tahun ketika beliau sakit ya. Ibunya bernama Karsiti, ibunya Kang Deddy Mulyadi atau Haji Deddy Mulyadi SH adalah aktivis Palang Merah Indonesia. Nah, saudaraku, coba kita simak informasi dengan santai berikut ini ya. Deddy sudah terbiasa hidup dengan penuh perjuangan dan bekerja keras. Dia sering membantu ibunya mengembala domba dan berladang. Deddy menempuh sekolah dasar di SD Subakti Subang hingga tahun 1984. Setelah itu dia melanjutkan ke SMP Kalijati, Subang, yang dia selesaikan pada tahun 1987 lalu. Dia lanjutkan ke SMA Negeri Purwadadi, Subang, dan lulus pada tahun 1990. Number 6. Jenjang pendidikan Deddy Mulyadi.
Setelah tamat SMA, Dedi memutuskan hijrah ke Purwakarta untuk melanjutkan studinya ke bangku kuliah di Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman jurusan Hukum yang dia selesaikan pada tahun 1999. Semenjak masih berstatus sebagai mahasiswa, Dedi memang dikenal giat dalam berbagai organisasi. Walaupun masih muda, sebagai aktivis, Dedi sudah diperhitungkan berbagai kalangan, baik mahasiswa maupun birokrat dan politikus. Bahkan pada tahun 1993, Dedi sudah dipercaya untuk menjadi penulis pidato Ketua Partai Golkar Purwakarta, almarhum Babisni. Tahun 1994, dia dipercaya untuk menjabat sebagai Ketua Umum HMI Cabang Purwakarta. Dedi juga pernah diminta untuk menjabat posisi Wakil Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau FSPSI pada tahun 1997. Setahun kemudian dia ditunjuk untuk menjadi Sekretaris Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau PPSPTSK KSPSI. Menjadi anggota partai politik. Karir politik Dedi semakin mengorbit pada era reformasi. Tahun 1999 dia terpilih duduk di kursi DPRD Purwakarta dari Partai Golkar dan daerah pemilihan Kecamatan Tegalwaru. Selama 5 tahun ia selalu terpilih menjadi Ketua Komisi E. Dia pun menjabat Wakil Sekretaris Partai Golkar, kemudian menjadi Sekretaris, sampai akhirnya didaulat secara aklamasi menjadi Ketua DPD Partai Golkar tahun 2004 sampai sekarang. Number 4. Menjadi Wakil Bupati Purwakarta. Pada tanggal 2003, Dedi dilantik sebagai Wakil Bupati Purwakarta Dr. Handes Lili Hambali Hasan MSI. Dengan terpilihnya Dedi sebagai Wakil Bupati pada usia 32 tahun, ini menjadi prestasi tersendiri karena dia tercatat merupakan politikus termuda yang menjabat sebagai Wakil Bupati. Pada tahun 2008 melalui mekanisme pilkada langsung, Dedi mendapat kepercayaan dari rakyat Purwakarta untuk menjadi Bupati Purwakarta periode 2008-2013. Rumah milik Dedi Mulyadi. Dedi Mulyadi dikenal sebagai pejabat, politisi, dan pengurus Partai Golkar. Pria kelahiran 11 April 1971 tersebut kini menjabat sebagai anggota DPR periode 2019-2024. Namun sebelumnya dia mengawali karir sebagai anggota DPRD Kabupaten Purwakarta, Wakil Bupati Purwakarta, hingga Bupati Purwakarta selama 2 periode. Dia juga sempat mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat mendampingi Deddy Mizwar. Dedi cukup vokal terkait dengan kelestarian lingkungan dan segala hal tentang kesundaan. Maka tak heran jika rumahnya pun dikonsep secara tradisional. Bagi kamu yang penasaran, yuk simak rumah Dedi Mulyadi yang jarang tersorot media. Rumahnya terasa asri, sejuk, dan bikin betah loh. Sebelum masuk ke dalam rumah Dedi, pengunjung akan disambut kolam ikan yang dikelilingi tanaman. Ukuran kolam ikan tersebut tampak cukup luas. Pada bagian dinding pembatas, Dedi lebih memilih material bambu daripada material beton. Bambu membuat suasana rumah menjadi lebih alami. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Setelah melewati kolam, pengunjung harus menelusuri jalanan dari paving block yang di sekelilingnya dipenuhi tanaman. Jalan tersebut menuntun pengunjung untuk menuju ke dalam area bangunan utama. Jika dilihat, rumah suami Ani Ratna Mustika ini cukup luas oleh halaman yang segar dan asri. Profesi istri Dedi Mulyadi. Ya, jadi video ini dibuat ketika Kang Dedi Mulyadi masih hubungannya harmonis ya dengan Ambu Ana Ratna Mustika, jadi belum bercerai beliau ya. Bupati Purwakarta terpilih Ani Ratna Mustika mengikuti prosesi pelantikan di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Jawa Barat pada Kamis 20 September 2018 dalam kondisi hamil muda. Saat ini usia kandungannya baru 2 bulan. Ia memastikan meski dalam kondisi hamil, tidak akan mempengaruhi proses pelantikan dirinya, serta tidak akan membuat kinerjanya sebagai Bupati kendor. Menjelang proses pelantikan sebagai Bupati Purwakarta, istri mantan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi ini mengaku sudah berkonsultasi dengan dokter kandungan terkait kehamilannya. Jadi kalian jangan heran ya guys, kalau Bang Dedi menjadi kaya raya seperti itu. Ya karena tidak hanya Dedi saja yang bekerja, namun ternyata sang istri juga ikut terjun dalam dunia politik. Ya, jadi ini waktu masih bahagia-bahagianya ya. Masih harmonis hubungannya Kang Dedi dengan Ambu Ana Ratna Mustika. Masih pasangan sangat serasi sepertinya. Semoga terus harmonis dan langgeng ya, Pak, Ibu. Number 1. Kekayaan
kekayaan Deddy Mulyadi. Nah, ini yang ditunggu-tunggu informasinya terkait kekayaan Kang Deddy Mulyadi. Pada saat dulu, apalagi sekarang, pasti tambah kaya nih sekarang. Kan sudah terpilih menjadi anggota, bukan anggota, tapi menjadi calon terpilih Gubernur Jawa Barat. Dari hasil kerja kerasnya selama ini, banyak yang sudah dimiliki oleh Deddy dan juga istrinya. Bahkan untuk pendidikan anak-anak, ternyata pilihannya pada pendidikan yang tarif internasional loh guys. Ya mau gimana lagi, toh kekayaannya berlimpah ruah. Jadi tidak ada yang tidak mungkin jika memang itu yang diinginkan. Terakhir, Deddy melapor harta kekayaan pada 1 April 2016 dengan kekayaan mencapai 38 miliar 915 juta 8.035.000 rupiah. Dan sementara Deddy Mulyadi sebagai pasangan bakal calon gubernurnya memiliki harta kekayaan seluruhnya mencapai 3 miliar 164 juta 425.000 rupiah dengan laporan sebanyak 4 kali sejak tahun 2006-2015. Dengan kekayaan itu juga sehingga membuat sosok pria yang satu ini sangatlah dermawan. Bahkan dalam beberapa waktu yang lalu, Deddy sempat membantu secara langsung korban atau santri yang diperkosa. Nah, dari itu juga yang bisa mengangkat nama Deddy Mulyadi ke depannya. Semoga dengan kebaikan itu membuat Deddy menjadi semakin bersemangat untuk bisa menjadi orang yang suka menolong satu sama lainnya. Ya, baik saudaraku. Sekarang tiba saatnya saya informasikan tentang kabarnya Kang Deddy mau menikah, mengakhiri masa lajang tahun ini ya. Kalau tadi sudah saya informasikan mengenai kekayaan Kang Deddy Mulyadi yang sangat melimpah. Apalagi sekarang ya, beliau sudah menjadi gubernur terpilih Jawa Barat nih ya. Kemudian ini nih ada kabar, alhamdulillah Kang Deddy Mulyadi akan lepas masa duda tahun ini. Begini tanggapan Maula Akbar, anak Kang Deddy Mulyadi. Ya, ini menarik ini ya. Coba kita simak saudaraku beritanya ya. Sudah viral ini loh ya. Saya agak ketinggalan ini, tidak apa-apa. Lebih baik ketinggalan daripada tidak ya. Nah, nih. Gubernur terpilih Jawa Barat, dikabarkan akan segera mengakhiri masa duda yang dijalaninya setelah bercerai dengan mantan Bupati Purwakarta, N. Ratna Mustika. Setelah beberapa tahun menjalin hubungan sebagai pasangan suami istri, keduanya memutuskan untuk berpisah secara baik-baik, dan kini Deddy Mulyadi tengah mempersiapkan langkah baru dalam hidup pribadinya. Agar kalian tidak penasaran, simak beritanya sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut, bolehkah kalian tekan tombol like dan yang belum subscribe, bisalah tekan tombol subscribe channel ini terlebih dahulu. Ya, luar biasa ya. Ini dikabarkan benar-benar nih. Kang Deddy katanya mau mengakhiri masa lajang tahun ini ya. Tentu saja ini kabar baik buat kita semuanya ya. Mudah-mudahan benar-benar kita doakan saudara-saudara ya. Bolehkah kalian tekan tombol like dan yang belum subscribe, bisalah tekan tombol subscribe channel ini terlebih dahulu, agar kami makin bersemangat berikan berita menarik setiap harinya. Kalau sudah langsung saja simak beritanya sampai selesai. Deddy Mulyadi yang telah dikenal sebagai tokoh politik dengan banyak pengikut, tetap fokus menjalankan tugas sebagai pemimpin daerah meskipun menghadapi tantangan dalam kehidupan pribadinya. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, Deddy Mulyadi mengungkapkan bahwa meski perpisahan tersebut bukan keputusan yang mudah, ia bertekad untuk terus melangkah maju dan tetap menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Informasi terkait pasangan baru yang akan mendampinginya dalam kehidupan pribadi belum diumumkan, namun sumber dekat dengan Deddy Mulyadi menyebutkan bahwa ia sudah memiliki rencana untuk melangkah ke jenjang pernikahan lagi. Pernikahan Deddy Mulyadi dan N. Ratna Mustika sebelumnya menjadi sorotan publik, terutama saat keduanya mendalami dunia politik dan membangun Purwakarta bersama. Kini, dengan posisi barunya sebagai Gubernur Jawa Barat, banyak yang menunggu langkah selanjutnya dari Deddy Mulyadi, baik dalam kehidupan politik maupun pribadinya. Deddy Mulyadi juga berharap bahwa perpisahan ini bisa dijadikan pembelajaran dan membuka lembaran baru bagi keduanya, dengan tetap menjaga komunikasi dan hubungan baik untuk kebaikan bersama. Deddy Mulyadi mengungkapkan bahwa meskipun perpisahan dengan N. Ratna Mustika adalah babak yang berat, ia tetap memandang masa depan dengan optimisme. Kehidupan itu memang penuh dengan perubahan, dan kita harus siap menghadapi segala kemungkinan. Saya berdoa semoga setiap langkah yang saya ambil, baik dalam karir maupun kehidupan pribadi, bisa membawa kebaikan bagi banyak orang, ujarnya. Sebagai Gubernur Jawa Barat yang baru terpilih, Deddy Mulyadi mengaku ingin tetap fokus pada visi misi yang telah ia canangkan untuk memajukan provinsi tersebut. Politik itu bukan hanya tentang diri saya, tetapi tentang bagaimana memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat. Saya berharap bisa membawa perubahan yang positif dan memajukan Jawa Barat ke arah yang lebih baik, lanjutnya. Meskipun banyak pihak yang menaruh perhatian pada kehidupan pribadinya, Deddy Mulyadi menegaskan bahwa ia ingin kehidupan pribadi dan pekerjaannya sebagai pemimpin tidak saling tercampur.
Saya ingin agar masyarakat melihat saya sebagai pemimpin yang mampu bekerja keras, memberikan dedikasi terbaik untuk Jawa Barat, bukan hanya sebagai pribadi dengan kisah percintaan, tegas Deddy Mulyadi. Sementara itu, N. Ratna Mustika juga sempat memberikan pernyataan terkait perceraian mereka. Dalam unggahan media sosialnya, N. Ratna Mustika berharap agar segala keputusan yang diambil keduanya dapat membawa kedamaian bagi masing-masing pihak dan masyarakat. Kita tetap saling menghormati dan menjaga hubungan baik sebagai teman sejawat dalam dunia politik. Semoga setiap langkah yang diambil dapat membawa kebaikan bagi Purwakarta dan Jawa Barat, tulis N. Ratna Mustika. Keputusan untuk kembali membuka lembaran baru dalam kehidupan pribadi Deddy Mulyadi tentu akan menjadi sorotan banyak pihak. Namun, hal ini juga memberikan pesan bahwa setiap orang berhak untuk menjalani kehidupan pribadi yang lebih baik, tanpa mengabaikan tanggung jawab besar yang mereka emban dalam karir dan masyarakat. Kini, publik dan masyarakat Jawa Barat menunggu langkah selanjutnya dari gubernur terpilih ini, baik dalam kehidupan pribadi maupun kinerja sebagai pemimpin provinsi. Di tengah sorotan publik yang terus mengalir, Deddy Mulyadi menyatakan bahwa dirinya ingin memberi contoh yang baik dalam mengelola kehidupan pribadi dan profesional secara seimbang. Ia mengingatkan bahwa peran sebagai pemimpin daerah tidak hanya soal keputusan politik, tetapi juga soal menunjukkan integritas dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Deddy Mulyadi juga menambahkan bahwa ia berkomitmen untuk tetap mendukung dan memperkuat program-program pembangunan yang telah ia rencanakan untuk Jawa Barat, meski persoalan pribadi sempat menjadi perhatian. Saya tidak ingin kehidupan pribadi saya mengganggu pekerjaan. Sebagai gubernur, saya harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Fokus saya adalah untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat, ujar Deddy Mulyadi. Kehidupan pribadi Deddy Mulyadi yang kini menjadi perhatian publik tidak lantas membuatnya gentar. Bahkan, ia berharap bahwa tantangan yang ada justru akan memperkuat dirinya dalam menghadapi berbagai masalah yang lebih besar di masa depan. Kehidupan itu penuh dinamika. Saya siap menghadapi semua tantangan dengan kepala tegak dan semangat yang tidak pernah padam, tambahnya. Deddy Mulyadi juga mengajak masyarakat untuk memberikan ruang bagi dirinya untuk menyelesaikan persoalan pribadi tanpa menambah tekanan yang berlebihan. Saya berharap masyarakat dapat memahami bahwa saya juga manusia biasa yang punya kehidupan pribadi yang harus dihargai. Mari kita bersama-sama fokus pada kemajuan provinsi ini, tuturnya. Sebagai gubernur terpilih, Deddy Mulyadi berjanji akan memperjuangkan kesejahteraan rakyat, membangun infrastruktur yang lebih baik, dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas untuk masyarakat Jawa Barat. Meskipun masalah pribadi sempat mencuri perhatian, ia bertekad untuk menjaga konsentrasi pada tugas besar yang ada di depannya. Sementara itu, beberapa pihak yang dekat dengan Deddy Mulyadi juga memberi dukungan penuh, termasuk rekan-rekan sesama politisi dan warga Jawa Barat yang menilai Deddy Mulyadi sebagai sosok pemimpin yang rendah hati dan berdedikasi tinggi. Mereka percaya bahwa Deddy Mulyadi mampu menjalani peran barunya dengan baik, meski dengan segala dinamika kehidupan pribadi yang mengikutinya. Dalam menghadapi masa transisi dalam kehidupan pribadinya dan tanggung jawab baru sebagai Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi meminta doa terbaik dari masyarakat. Ia menyadari bahwa perjalanan yang akan dilalui tidak akan mudah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin daerah. Saya meminta doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Jawa Barat agar saya dapat menjalankan amanah ini dengan baik. Kehidupan pribadi saya mungkin menjadi perhatian, namun tugas saya sebagai gubernur adalah yang utama. Doa dari masyarakat sangat berarti untuk saya agar selalu diberi kekuatan dan keteguhan dalam menjalankan tugas ini, ujar Deddy Mulyadi dalam sebuah pernyataan yang disampaikan melalui akun media sosialnya. Deddy Mulyadi juga menambahkan bahwa ia percaya dengan kekuatan doa, baik dari keluarga, teman-teman, maupun masyarakat Jawa Barat. Ia bisa mengatasi segala tantangan yang ada. Dengan doa dan dukungan dari semua pihak, saya yakin bisa menjalani semua tugas ini dengan hati yang tulus, dan bisa membawa Jawa Barat menjadi lebih baik lagi, tambahnya. Sebagai pemimpin, Deddy Mulyadi mengungkapkan pentingnya membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan terus mendengarkan aspirasi mereka. Saya ingin menjadi pemimpin yang mendengar, yang terus berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Mohon doakan saya agar diberi kekuatan untuk menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab, ujar Deddy Mulyadi. Permintaan doa tersebut mendapat respon positif dari banyak pihak, termasuk dari berbagai elemen masyarakat yang berharap agar Deddy Mulyadi dapat menjalankan masa kepemimpinannya dengan bijaksana dan membawa perubahan yang signifikan bagi Jawa Barat. Doa dari masyarakat, menurut Deddy Mulyadi, tidak hanya akan menjadi sumber kekuatan baginya secara pribadi, tetapi juga akan memberi semangat tambahan untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada dalam memimpin Jawa Barat. Ia mengakui bahwa jabatan gubernur membawa tanggung jawab yang besar, dan untuk itu, ia sangat mengharapkan dukungan serta doa agar bisa membuat keputusan yang tepat demi kemajuan daerah. Saya sadar bahwa sebagai pemimpin, saya tidak bisa berjalan sendiri. Semua ini adalah kerja kolektif antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, doa masyarakat sangat penting agar saya bisa tetap menjalankan amanah dengan bijaksana, dan semoga bisa memberi manfaat bagi semua pihak, ungkap Deddy Mulyadi. Lebih lanjut, Deddy Mulyadi juga mengajak masyarakat untuk terus bersama-sama membangun Jawa Barat, tidak hanya dalam hal pembangunan fisik dan infrastruktur, tetapi juga dalam meningkatkan kualitas kehidupan sosial, pendidikan,
dan kesehatan. Saya ingin agar setiap langkah yang diambil ke depan membawa manfaat nyata untuk masyarakat Jawa Barat, bukan hanya dalam hal pembangunan, tetapi juga dalam menciptakan kesejahteraan yang merata di seluruh pelosok daerah, katanya. Selain itu, Deddy Mulyadi juga menekankan pentingnya menjaga kerukunan dan persatuan di tengah perbedaan. Sebagai gubernur, saya akan selalu berusaha untuk menjadi pemimpin yang inklusif, yang bisa merangkul semua lapisan masyarakat tanpa membedakan suku, agama, atau latar belakang. Persatuan adalah kunci dalam membangun daerah ini, tambahnya. Masyarakat Jawa Barat, yang sudah banyak mengenal sosok Deddy Mulyadi sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat, merasa optimis dengan kepemimpinannya yang baru. Banyak yang menyampaikan doa dan harapan agar Deddy dapat terus mengedepankan kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan yang diambil. Ya, jadi saudaraku, seperti itu ya. Kira-kira bagaimana menurut pendapat Anda? Tapi yang jelas sekarang Kang Deddy juga menjadi seorang konten kreator, YouTuber. Ya, kalau kalian lihat media sosialnya Kang Deddy itu banyak sekali yang subscribe, jutaan rupiah, jutaan orang. Wah, itu banyak itu yang menghasilkan uang sekarang ya. Jadi intinya sumber kekayaan Kang Deddy banyak. Selain beliau dapat gaji dari jabatan, dia juga seorang yang memiliki konten, memiliki YouTube dan jutaan rupiah lagi, jutaan orang yang mensubscribe-nya. Oke, saudaraku yang dirahmati Allah, ngomong-ngomong soal subscribe, tolong dibantu untuk menekan subscribe bagi yang baru menemukan channel saya ya. Tekan like pada video ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Ada salah-salah omongan, ada gestur yang tidak Anda suka, mohon dimaafin. Ya, mudah-mudahan Anda mendukungnya, hanya begini yang kita bisa sampaikan. Kita jaga persatuan, video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun, tetapi untuk edukasi dan rekreasi, mudah-mudahan bermanfaat dan menghibur kalian semuanya ya. Kita jaga persatuan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!